Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Amelia Putri dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 052094964. Di sini saya akan menjelaskan soal 2 dari tugas 1 algoritma dan pemrograman untuk memenuhi tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Untuk soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, B jika golongan B gaji 6.500.000, C jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kemudian, jika karyawannya lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan plus gaji lembur. Pertama, saya akan membuat flowchart menggunakan software diagram Draw.io. Kita buka filenya. Di sini saya telah membuat flowchart-nya menggunakan Draw.io, yaitu pertama kita gunakan terminator bentuk alir oval yang merupakan awal atau akhir. Di sini kita ketik mulai, kemudian menggunakan konektor arrow atau tanda panah. Selanjutnya menggunakan simbol preparation, yaitu digunakan untuk penyiapan storage atau memori sebuah variabel. Di sini dideklarasikan untuk golongan, jam lembur, gaji pokok, input lembur, gaji lembur, jumlah penghasilan. Di sebelah kiri kita masukkan simbol input atau output, yaitu bentuk jajar genjang untuk menyatakan input atau output pada proses. Di soal telah diberikan penjelasan tentang golongan. Jadi ada golongan A, B, dan C. Jadi dapat kita buat dengan simbol jajar genjang input golongan. Kemudian kita buat tanda panah lagi ke bawah, menuliskan golongan A pada simbol keputusan atau belah ketupat, yaitu yang pertanyaannya ya atau tidak. Jika ya, maka kita lanjutkan dengan membuat simbol proses, yaitu berbentuk persegi panjang yang menunjukkan langkah proses normal. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya 5 juta. Jika tidak, maka lanjut ke golongan B. Jika ya,
gaji pokoknya 6.500.000. Jika tidak, maka ke golongan C. Jika ya, gaji pokoknya 9.500.000. Jika tidak, hal itu merupakan kesalahan dan kembali ke input golongan. Karena hanya ada 3 golongan saja, A, B, dan C. Kemudian saya buat di sebelah kanan menggunakan row lagi, simbol jajar genjang untuk menginput jam lembur. Kemudian tanda panah lagi, membuat simbol belah ketupat atau simbol keputusan. Jika jam lemburnya 1 jam, maka input lemburnya sama dengan 30%. Jika 2 jam, maka input lemburnya 32%. Jika lemburnya 3 jam, maka input lemburnya 34%. Jika 4 jam, maka input lemburnya 36%. Dan jika lebih dari 5 jam, maka input lemburnya 38%. Kemudian setelah semuanya diinput, golongan dan jam lemburnya, kita lakukan lagi proses, yaitu gaji lemburnya sama dengan input lembur dikali gaji pokok dengan menggunakan simbol persegi. Baik, sepertinya di sini terjadi kesalahan untuk simbol. Jadi akan saya ganti. Harusnya simbol. Harusnya simbol persegi. Ganti. Benar, menggunakan simbol persegi untuk melakukan input. Di sini saya sudah melakukan input proses gaji lembur sama dengan input lembur dari sini dikali dengan gaji pokok. Kemudian saya juga input proses jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur di sini. Kemudian kita lakukan output. Dengan simbol jajar genjang. Karena terjadi kesalahan pada membuat simbol-simbol, saya sudah memperbaikinya. Tadi di sini saya menggunakan simbol terminal, harusnya simbol persegi panjang. Sudah saya benarkan. Kita lanjut. Di sini saya sudah membuat simbol output, yaitu jajar genjang, untuk memprint jumlah penghasilan dari sini. Kemudian terakhir adalah
simbol terminal selesai. Jadi sudah selesai saya buat flowcard di Draw.io. Akan saya save device, kemudian akan saya ekspor jadi gambar. Banyak sekali pilihannya di sini, ada PNG, JPG, PDF atau HTML juga bisa. Saya akan menggunakan JPEG. Di sini saya menggunakan Sage. Export flowcard. Kita beri nama flowcard. Tambah 1. Kita save. Oke, di sini sudah terdownload. Kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan pseudocode, yaitu cara sederhana untuk menggambarkan algoritma yang menggunakan kombinasi bahasa alami dan elemen mirip bahasa pemrograman tanpa terikat aturan baku. Di sini saya akan menggunakan software Visual Code. Oke, kita buka. Pertama, kita klik file. Karena saya sudah membuat filenya, kita open file. Sini. Ya, di sini saya sudah membuat pseudocode-nya, itu dengan pertama yaitu kata start, kemudian menginput golongan dan jam lemburnya. Jika golongannya sama dengan A, maka gaji pokoknya 5 juta. Kemudian jika golongannya B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongannya C, maka gaji pokoknya 9.500.000. If. Kemudian kita select case jam lemburnya, case 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30 atau 30% ya. Case 2-nya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Case 3-nya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,34. Case 4-nya gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,36. Dan case lebih dari sama dengan 5-nya, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Kemudian kita unselect. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Output total penghasilan, kemudian N. Oke. Bahasa pemrograman dengan menggunakan representasi menggunakan pseudocode, kita dapat mengubahnya menjadi bahasa pemrograman seperti Java, C++. Baik, cukup penjelasan saya mengenai praktikum 1, algoritma dan pemrograman. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.